Chicken luncheon atau meatloaf cocok buat stok frozen, ini serbaguna, gurih, wangi, terus juga teksturnya dia ada kenyal-kenyal, juicy ya, kalau digigit juga dagingnya masih berasa, jadi rasanya ini premium. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin chicken luncheon atau meatloaf ya, yang pastinya cocok buat stok frozen. Ini serbaguna, mau jadi lauk, topping nasi goreng, isian sandwich, topping pizza dan lain-lain, bisa banget ya. Dan ngelihat bentukannya ya, ini tuh memang mirip dengan spam atau maling mungkin. Cuman biasa itu tuh terbuat dari babi ya, dan juga memiliki kandungan lemak yang jauh lebih tinggi. Nah, hari ini aku mau bikin versinya ini pakai daging ayam yang dicampur sedikit daging sapi dan lemaknya juga lebih rendah dan pastinya tanpa pengawet. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Ini untuk proteinnya aku pakai ayam file bagian paha yang dicampur sedikit daging sapi untuk aroma ya. Jadi aromanya tuh dia lebih kaya. Dan memang tekstur luncheon itu ciri khasnya dia cukup halus serta berlemak. Nah, lemaknya di sini ini aku pakai kulit ayam organik ya. Kalau kalian mau pakai lemaknya aja ya atau fat lainnya juga silahkan. Selanjutnya ini untuk aromaticsnya, aku akan tumis daun bawang cung, bisa pakai daun bawang biasa juga, cuman yang bagian putih ya. Tujuannya supaya nanti juga nggak jadi hijau-hijau gitu si chicken luncheonnya. Minyak untuk menumis, lalu aromatics lainnya ini aku tambahin garlic powder. Kalau kalian nggak ada garlic powder, mau pakai bawang putih yang sudah digoreng silahkan. Baking powder ini buat kalian yang suka teksturnya tuh agak membal. Kalau kalian lebih suka teksturnya tuh yang padat dan cenderung empuk gitu, nah baking powdernya bisa di skip. Lalu ini angkap untuk pewarna. Nah, kalau kayak spam, maling, corned beef ya alias cornet, itu tuh biasa merahnya tuh merah ditambahin pengawet ya berbentuk sodium nitrit. Nanti aku jelasin di dalam video. Tapi kali ini kita nggak akan pakai ya, jadi kita pakai pewarna yang natural. Ini dari angkat. Untuk tepungnya, ini aku pakai tepung sangfen. Kalian bisa juga pakai tepung tapioka. Bedanya apa nanti aku jelasin di video. Dan juga breadcrumbs alias tepung roti. Kalau kalian mau pakai roti tawar juga itu bisa ya. Terus ini ada putih telur, kecap asin, dan juga es batu atau bisa juga pakai air dingin. Oke, yang pertama ini aku mau rebus dulu si kulit ayam organik. Sebenarnya kalian mau pakai kulit ayam biasa juga nggak apa-apa ya. Dan supaya bisa digiling dengan halus, maka ini aku mau rebus dulu ya. Karena kan kalau tekstur kulit ayam yang mentah itu kita mau bikin jadi halus, dia biasa perlu blendernya tuh yang benar-benar tajam, kalau nggak yang commercial grade. Nah, ini kita mempermudah, kita rebusnya sebentar aja sampai kelihatan tuh kulit ayamnya tuh sedikit mengkeret kayak gini ya. Jangan kelamaan juga ya. Lalu kita angkat dan biarkan dingin. Selanjutnya yang kita mau prepare ini adalah si minyak daun bawang. Sebenarnya sesimpel kalau kalian mau pakai bawang bombay bubuk gitu ya, itu juga bisa ngasih aroma. Cuman aku lebih suka pakai si daun bawang ini, wanginya dia ada sedikit hint Chinese foodnya juga ya. Ini kita iris-iris lalu tumis dengan minyak. Untuk jumlah takaran selengkapnya semua udah ditulis di description box, jadi tinggal kalian cek aja. Nah, ini kita tumis juga jangan sampai hitam ya, cukup sampai wangi aja. Dan kenapa di sini aku nggak pakai yang bagian hijaunya? Pertama, memang yang bagian putih itu memang dia tuh aromanya lebih kuat, dan kedua memang chicken luncheon ini kan kita mau bikin warnanya tuh pink mulus ya. Kalau kita ada yang hijau-hijau sebenarnya nggak akan mengganggu rasa, tapi sedikit mengganggu visual aja. Nah, selanjutnya ini kita akan haluskan dagingnya. Ini aku pakai food processor. Kalau kalian bikin dalam jumlah banyak bisa pakai kayak gilingan yang bakso itu. Jadi selain yang dia muter juga dia ada pisaunya. Karena kalau kita pakai daging giling terus dipakai mixer ya, itu kadang teksturnya dia lebih kasar ya. Kalau pengen halus tetap harus pakai yang ada pisau. Daging paha ayam masuk, daging giling sapi masuk. Kulit ayam yang sudah direbus dan udah nggak panas ya, ini kita masukin juga. Untuk tahap pertama ini kita akan haluskan pakai bahan-bahan kering, terutama garam, gula. Ini kita masukin sekarang. Merica, kaldu jamur atau bisa pakai penyedap juga, kaldu ayam bubuk. Baking powder tujuannya tuh supaya teksturnya agak membal ya. Kalau kalian lebih suka yang
lembek gitu, nggak ada membalnya, baking powder bisa di skip. Untuk aromatics juga ini ada garlic powder. Sebagai pewarna ini aku pakai angkak yang sudah dihaluskan. Nah, untuk angkak di sini tuh fungsinya sebagai pewarna alami ya. Jadi angkak buat yang belum tahu itu tuh hasil fermentasi beras dengan jamur tertentu sehingga menghasilkan warna yang merah alami. Dan sebagai tambahan informasi, sudah banyak juga angkak yang bersertifikasi halal. Itu bisa kalian dapatkan dengan mudah di e-commerce, di supermarket besar. Dan kalau belum bubuk itu tinggal kalian blender aja. Kalau nggak ada angka, kalian bisa juga pakai pewarna merah ya, pewarna merah yang pastikan itu pewarna makanan. Dan juga es batu ini kita masukin sekarang. Nah, ini kita perlu haluskan sampai benar-benar halus dan juga teksturnya tuh agak lengket. Nah, biasa kita kalau bikin produk olahan daging, baik daging sapi, daging ayam, daging ikan ya, biasa buat bakso, tahap yang pertama ini penting ya, karena protein-protein yang larut dalam garamnya itu dia yang akan ngebantu ngikat, jadi nanti teksturnya tuh dia kayak nggak pecah-pecah ya, lebih menyatu dengan baik. Nah, penggunaan angkak dan pewarna merah di resep ini sebenarnya kita tuh mensiasati supaya visualnya itu mirip sama daging-daging olahan yang menggunakan prague powder atau sodium nitrat, atau kalau di Indonesia banyak juga garam sendawa ya, yang dimana ciri khasnya memang daging sapi walaupun sudah dimasak dia mioglobinnya tuh tetap merah ya, biasa ada sup buntut merah, cornet atau corn beef ya, itu kan dia memang tetap pink merah. Nah, untuk di resep ini karena daging ayam secara natural memang pada saat mateng dia warnanya tuh putih, jadi gampang banget kita warnain. Cuman kalau kalian pakai full daging sapi, biasa walaupun kita tambahkan pewarna, tetap abunya tuh akan keluar kalau kita nggak pakai si pengawet sodium nitrit atau prague powder atau apapun itu. Tapi balik lagi, karena ini homemade ya, pastinya kita membatasi gitu konsumsi pengawet. Jadi aku prefer pakai bahan-bahan yang memang lebih natural. Nah, kalau teksturnya udah lengket, udah halus kayak gini, selanjutnya ini kita tambahkan minyak aromatik tadi, lalu ada putih telur, kecap asin untuk aroma dan juga warna. Tepungnya ini aku pakai tepung pati kentang, kalau kalian mau pakai tapioka juga nggak masalah ya. Dan juga breadcrumbs. Kalau nggak ada breadcrumbs, mau diganti roti tawar juga bisa. Ini kita blender lagi sampai halus. Nah, untuk tekstur akhir dari resep ini ya, dia pada saat digigit tuh dia nggak akan yang kayak seberlemak sperm atau maling ya, karena biasa sperm atau maling juga sama ya, kandungan lemaknya tinggi dan juga memang pakai pure lemak. Kalau di sini kan kita pakai kulit ayam. Nah, kulit ayam tuh istilahnya kayak si ampasnya itu kan lebih banyak dibandingkan si minyaknya. Nah, tapi kalau selera aku juga lebih suka yang memang dia gigitannya tuh lebih berasa daging ya, dan udah pasti kalau namanya homemade kita bisa tahu apa-apa aja yang kita masukin ke dalam si daging olahan ini ya. Oke, kalau udah ini tinggal kita kukus ya, pastinya dengan cara dicetak. Jadi siapkan cetakan yang kalian mau ya, karena ini aku pengen ngeimitasi si sperm. Biasanya kan bentuknya kotak, ini aku udah ada cetakan kotak yang supaya nggak lengket kita akan lapisi dengan baking paper. Tuh, ini baking papernya aku lipat seukuran bagian dasar dari wadah stainlessnya ini, lalu bagian samping-sampingnya ini kita akan potong sedikit supaya nanti dia bisa dilipat kayak gini tuh ya. Kalau udah tinggal diisi aja adonannya. Jangan lupa kita padetin ke ujung-ujungnya supaya nanti pada saat dikukus tuh nggak bolong-bolong. Dan diketrok-ketrok kayak gini ya, supaya menghilangkan gelembung-gelembung kalau memang ada ya di dalamnya. Gelembung yang besar tuh kalau kita hentakan biasa dia bisa pup gitu keluar ya. Oke, selanjutnya ini kita akan kukusnya kan lumayan lama. Jadi tutup aja atasnya, mau ditutup pakai piring boleh, cling wrap ya, atau di sini aku pakai aluminium foil. Lalu untuk ngukusnya juga ini usahakan pakai apinya tuh api kecil aja ya. Jadi ya jangan yang terlalu panas heboh. Kenapa? Karena udah pasti di sini kita pakai telur, pakai baking powder. Kalau apinya terlalu gede nanti dia terlalu ngembang, terus udahnya nanti keriput gitu. Untuk ngukusnya karena ini tebel, kurang lebih 30-40 menit. Kalau kalian mau pakai cetakan kecil-kecil ya, mau bikinnya lebih banyak lagi, misalnya buat nyetok 2 bulan gitu, mau pakai loyang yang lebih besar, tinggal bikin 3 resep, 4 resep itu juga bisa. Nah, kalau udah, ini udah siap dikonsumsi, bisa digoreng, bisa di-pan-seared ya. Dan biasa aku kalau motong-motong itu tunggu dingin sebentar supaya dia lebih kokoh dan nggak mudah hancur. Oh ya, untuk penyimpanan di dalam freezer, biasanya kalau daging olahan tuh aman ya, mau 6 bulan, 1 tahun, tapi aku saranin biasa nggak lebih dari 3 bulan. Kenapa? Karena kadang kalau kelamaan di freezer tuh namanya kita nggak vakum ya, aromanya tuh suka berubah. Pastikan mungkin penyimpanannya suhunya optimal, minus 18 derajat,
lalu di vakum, nah itu bisa lebih lama dari itu. Nah kalau ciri khas dari luncheon, ini dia memang motongnya tuh dia tebal-tebal kayak gini, bisa juga dibuat kotak-kotak untuk topping dan lain-lain. Dan resep ini juga cocok banget kita iris tipis-tipis, seolah-olah aplikasinya tuh jadi seperti smoked beef ya, bisa untuk roti lapis alias sandwich, bisa diiris-iris untuk nasi goreng, bisa untuk topping dan lain-lain, pokoknya ini serbaguna. Nah untuk penyajiannya bisa sesimpel di pan-seared aja, pakai minyak, pakai mentega, margarin. Mau digoreng kering bisa, ya dibakar atau di-grill juga bisa, dijadikan sup mungkin seperti sup sosis juga ini bakalan cocok banget. Gurih, wangi, terus juga teksturnya dia ada kenyal-kenyal, juicy ya, kalau digigit juga dagingnya masih berasa, jadi rasanya ini premium. Dan ini tuh tipe makanan yang sebenarnya kita bisa enjoy kapan aja dan mudah dinikmati. Selain itu juga pastinya versatile ya, mau jadi lauk makan nasi, mau jadi topping-toppingan mie, topping pizza, dijadiin sandwich ya, dipotong-potong jadi topping nasi goreng dan lain-lain, ini bakalan cocok banget. Nah kalau kita bandingin sama spam atau pork luncheon lainnya, memang si chicken luncheon resep aku ini tuh dia sedikit berbeda ya. Pertama dari kandungan fatnya juga memang tidak setinggi si pork luncheon. Jadi pas digigit itu nggak terlalu ces banget. Jadi lebih ke sosis tapi dengan tekstur yang lebih juicy dibandingkan sosis. Terus dari aroma juga karena kita nggak pakai sodium nitrate ya, jadi pasti nggak ada aroma khas dari daging-daging yang diawetkan. Tapi tetap enak. Anak-anakku juga ini suka dan paling penting ini kita bisa bikin homemade ya. Oke kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalori cook tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.